Kabar gembira untuk Maung Bandung. Profil Joao Rodriguez sempat curi perhatian di Liga 2, manajemen Persib Bandung minat. Bobotoh cek statistiknya hanya di sini. Alhamdulillah kejutan besar di latihan perdana usai libur 10 hari, sosok hebat ini bocorkan kondisi tim Persib sebenarnya jelang laga lawan Borneo FC. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Potensi pulangkan anak Bandung level timnas Indonesia ini terbuka, kode keras muncul untuk regenerasi lini tengah Persib. Sosoknya berinisial AMS. Siapakah dia? Saksikan semuanya hanya di sini. Tepat diputuskan tadi malam, Tirone Del Pino sampaikan kejutan ini ke Bobotoh demi Persib Bandung back-to-back juara lagi musim ini. Apa yang ia ungkapkan ke publik? Simak ulasannya berikut ini. Akhirnya sudah terjawab juga alasan Bojan Hoda tidak muncul di sesi latihan perdana pasca liburan tadi malam. Ternyata dibongkar oleh sosok ini. Kenapa ya kira-kira? Tonton video sampai habis. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kabar gembira untuk Maung Bandung. Profil Joao Rodriguez sempat curi perhatian di Liga 2, manajemen Persib Bandung minat. Bobotoh cek statistiknya hanya di sini. Pemain sayap kiri PSKC Cimahi, Joao Rodriguez, telah mencuri perhatian berkat penampilan cemerlangnya di Liga 2 musim 2024/2025. Kini Joao masuk dalam bursa transfer Liga 1 dan dikabarkan diminati oleh sejumlah klub besar, salah satunya adalah Persib Bandung yang saat ini tengah memimpin klasemen Liga 1. Dengan perombakan skuad yang kemungkinan besar akan dilakukan menjelang berakhirnya musim ini, Persib Bandung tampaknya serius mempertimbangkan Joao Rodriguez untuk memperkuat lini depan mereka. Beberapa pemain andalan Persib Bandung diketahui kontraknya akan segera habis di akhir musim ini dan Joao Rodriguez bisa jadi menjadi pilihan ideal untuk menggantikan mereka. Pada musim 2024/2025, Joao berhasil mencatatkan 6 pertandingan dengan 2 gol bersama PSKC Cimahi, menunjukkan bahwa dirinya layak mendapat kesempatan lebih di level yang lebih tinggi. Rodriguez berpotensi menjadi suksesor Ciro Alves yang kontraknya berakhir pada akhir April mendatang. Sebelumnya, Joao Rodriguez memiliki perjalanan karier yang menarik. Setelah mengawali karier di Chelsea, ia melanjutkan petualangannya di luar Eropa, bermain di sejumlah klub di Meksiko, Peru, dan Argentina untuk menguji ketangguhannya dalam kompetisi yang lebih menantang. Tak hanya sukses di level klub, Joao juga berkontribusi positif di level internasional. Ia pernah menjadi bagian dari timnas Kolombia U20 dan mencatatkan 4 penampilan yang memperlihatkan potensi besarnya. Namun, pada 15 Januari 2025, Joao memutuskan untuk merambah tantangan baru di Indonesia, bergabung dengan PSKC Cimahi. Keputusan ini membuka babak baru dalam kariernya dan kini banyak yang menantikan apa yang akan ia capai di kompetisi sepak bola tanah air. Dengan catatan performa di PSKC Cimahi yang mencatatkan 6 pertandingan, 2 gol, dan 527 menit bermain, serta pengalaman sebelumnya di klub-klub besar, Joao Rodriguez menjadi salah satu pemain yang bisa memberikan kontribusi besar di Liga 1. Bagaimana menurutmu, apakah Joao Rodriguez adalah pemain yang tepat untuk memperkuat Persib Bandung musim depan? Atau adakah klub lain yang sebaiknya merekrutnya? Berikan pendapatmu di kolom komentar.
Alhamdulillah kejutan besar di latihan perdana usai libur 10 hari, sosok hebat ini bocorkan kondisi tim Persib sebenarnya jelang laga lawan Borneo FC. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Setelah 10 hari libur jeda internasional, Persib Bandung kembali berlatih dengan penuh semangat dan energi yang berlipat. Para pemain tampak ceria menikmati setiap momen dalam sesi latihan perdana mereka. Antusiasme yang tinggi menjadi pertanda positif dalam persiapan tim menjelang 7 laga sisa di Liga 1 musim 2024/2025. Pelatih fisik Persib Bandung, Yaya Sunarya, menilai bahwa kebugaran mental para pemain berada dalam kondisi prima. Namun untuk mengukur kesiapan fisik mereka secara lebih akurat, dibutuhkan evaluasi lebih lanjut dengan membandingkan latihan perdana saat Ramadan ini dengan periode serupa sebelumnya, termasuk kondisi fisik mereka sebelum libur. Secara psikis pemain lebih segar, kemudian antusiasmenya bagus. Tapi kalau mau lihat kondisi fisik pemain, kita harus bandingkan dengan latihan pertama, ujar Yaya. Metode perbandingan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak libur panjang terhadap fisik pemain serta bagaimana mereka menjaga kondisi selama liburan. Ketika misalnya kita start latihan, artinya latihan saat puasa dibandingkan dengan latihan saat puasa sebelumnya, bukan di luar latihan ketika puasa tambahnya. Dengan cara ini, tim pelatih bisa lebih fokus dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi fisik pemain, terutama dari segi jarak tempuh dan intensitas latihan. Meski demikian, jumlah pemain yang hadir tetap sama sehingga perbandingan yang dilakukan tetap relevan. Satu-satunya pemain yang absen dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api adalah Zulkifli Lukmansyah. Pemain muda tersebut sedang mengalami demam selama 2 hari terakhir dan kondisinya belum stabil. Hanya Zulkifli dia demam sudah 2 hari, jadi belum stabil kondisinya, ungkap Yaya. Meski ada 1 pemain yang absen, suasana latihan tetap penuh gairah. Skuad Maung Bandung tampak menikmati latihan perdana mereka dengan menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk segera kembali ke performa terbaik sebelum kompetisi kembali bergulir. Bagaimana menurutmu, apakah Persib Bandung bisa kembali ke performa terbaik mereka setelah liburan panjang ini? Atau ada pemain yang menurutmu harus lebih diperhatikan untuk meningkatkan tim? Jangan ragu untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar. Potensi pulangkan anak Bandung level Timnas Indonesia ini terbuka, kode keras muncul untuk regenerasi lini tengah Persib. Sosoknya berinisial AMS. Siapakah dia? Saksikan semuanya hanya di sini. Salah satu misi besar Persib Bandung untuk musim depan adalah memulangkan para pemain asli Jawa Barat yang kini berkarier di klub-klub Liga 1 lainnya. Hal ini diungkapkan oleh pengamat Persib, Roni Anwari, melalui kanal YouTube-nya. Di antara beberapa nama yang masuk radar Persib, salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Ahmad Maulana. Pemain berusia 21 tahun ini menjadi sorotan khusus dari bobotoh dalam kurung supporter Persib berkat perjalanan kariernya yang cukup unik dan menarik. Ahmad Maulana lahir di Bandung pada 24 April 2003. Meskipun begitu, ia belum pernah sekalipun membela Persib Bandung baik di level junior maupun senior. Meski demikian, usia muda Ahmad yang baru 21 tahun sejalan dengan program regenerasi yang tengah dibangun oleh Persib Bandung, menjadikannya potensi investasi jangka panjang yang sangat menarik bagi tim Maung Bandung. Para bobotoh pun semakin tidak sabar untuk melihat Ahmad Maulana mengenakan jersey biru khas Persib Bandung. Dukungan pun terus mengalir di media sosial dengan banyak yang mendorong manajemen untuk segera mendatangkan sang pemain. Dengan misi besar memulangkan pemain asli Jawa Barat dan kerangka tim yang sudah 80% rampung, tinggal menunggu waktu untuk melihat apakah Ahmad Maulana akan benar-benar pulang ke kampung halamannya.
Jika transfer ini terrealisasi, Ahmad Maulana akan menjadi contoh nyata dari program pemulangan putra daerah yang digagas oleh Persib Bandung. Ini bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya yang melihat peluang untuk kembali ke klub yang berasal dari daerahnya. Di tengah persaingan ketat di Liga 1, kehadiran pemain lokal berkualitas seperti Ahmad Maulana tentu akan memberikan nilai tambah bagi Persib Bandung. Para bobotoh pun semakin tidak sabar menantikan kabar resmi dari manajemen. Apakah Anda juga menantikan kembalinya Ahmad Maulana ke Persib Bandung? Atau ada pemain lain yang menurut Anda layak dipertimbangkan? Jangan lupa bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Tepat diputuskan tadi malam, Tyrone Del Pino sampaikan kejutan ini ke bobotoh demi Persib Bandung back-to-back juara lagi musim ini. Apa yang ia ungkapkan ke publik? Simak ulasannya berikut ini. Gelandang Persib Bandung, Tyrone Del Pino, menilai bahwa timnya memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Borneo FC pada pertandingan pekan ke-28 Liga 1 2024-2025 yang akan dilangsungkan pada 11 April 2025 mendatang. Setelah libur jeda internasional selama 10 hari, para pemain Persib akan kembali menjalani latihan bersama pada Jumat malam 21 Maret 2025. Tyrone mengungkapkan bahwa para pemain merasa siap untuk kembali berlatih dan ia percaya kebugaran pemain tetap terjaga meski ada waktu liburan. Kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya setelah beberapa hari istirahat yang kami butuhkan. Ini bagus bagi kami, ujarnya. Gelandang asal Spanyol ini juga mengajak rekan-rekannya untuk melanjutkan kerja keras. Karena saat ini tim hanya memiliki 7 pertandingan tersisa untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen pada akhir musim. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik sekarang untuk bagian akhir kompetisi, pungkasnya. Sebelumnya, Persib memberikan libur tim selama 10 hari setelah laga terakhir melawan Semen Padang pada 10 Maret 2025. Pemain memanfaatkan waktu liburan ini untuk bersantai bersama keluarga, seperti yang dilakukan Tyrone yang berlibur di Bali bersama istri dan anaknya. Saya berada di Bali dan kami mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya, seperti Ubud dan Nusa Dua. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya akan tiba di Bandung sore ini, katanya. Dengan tubuh yang sudah bugar setelah liburan, Tyrone siap kembali berlatih dan fokus untuk menghadapi 7 pertandingan final yang akan menentukan perjalanan Persib di putaran kedua Liga 1 2024-2025. Semuanya baik-baik saja setelah jeda ini. Saya beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga. Sekarang, mulai besok saya fokus pada 7 final, tutupnya. Apa pendapat kamu tentang persiapan Persib dan kebugaran pemain setelah libur? Siapa yang kamu harap bisa tampil lebih baik setelah jeda ini? Tulis komentar kamu di bawah. Akhirnya sudah terjawab juga alasan Bojan Hodak tidak muncul di sesi latihan perdana pasca liburan tadi malam. Ternyata dibongkar oleh sosok ini. Kenapa ya kira-kira? Tonton video sampai habis. Persib Bandung kembali menggelar latihan perdana setelah libur panjang, namun kali ini tanpa kehadiran pelatih kepala Bojan Hodak. Latihan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada Jumat (21 Maret 2025). Asisten pelatih Persib, Yaya Sunaria, menyebut Bojan Hodak baru bisa bergabung dengan tim pada Rabu (26 Maret 2025) mendatang karena masih ada urusan di Kroasia. Meskipun tanpa Bojan Hodak, Yaya memastikan bahwa program latihan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diberikan oleh sang pelatih. Program sudah diberikan oleh Coach Bojan meskipun Coach Bojan mungkin akan hadir menurut informasi tanggal 26 Maret nanti dia baru berangkat dari Kroasia ke Indonesia, ujar Yaya usai sesi latihan.
Persib sendiri baru kembali berlatih setelah mendapatkan libur panjang selama 10 hari yang dimulai setelah kemenangan atas Semen Padang pada 10 Maret 2025. Yaya mengakui bahwa liburan ini memberi manfaat bagi kebugaran fisik dan mental para pemain yang kini lebih segar dan memiliki antusiasme tinggi. Secara psikis pemain lebih segar, kemudian antusiasmenya bagus, tambahnya. Namun untuk memantau kondisi fisik pemain secara lebih akurat, Yaya melakukan perbandingan dengan kondisi tim pada awal Ramadan. Jadi kita bisa fokus ke sana, bisa bandingkan dengan awal latihan ketika puasa lalu, jelas Yaya. Dengan persiapan yang sudah dimulai, Persib kini siap menghadapi 7 pertandingan sisa dengan semangat baru. Bagaimana menurut kamu, apakah absennya Bojan Hodak mempengaruhi performa tim? Atau justru ini saat yang tepat untuk melihat kontribusi asisten pelatih? Tulis komentarmu di bawah. Jokowi akui dekat dengan Shin Tae-yong. Pribadi terbuka, enak berinteraksi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi angkat bicara soal Shin Tae-yong yang dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Jokowi menyebut banyak kenangan selama 4 tahun dan kenal baik sama pelatih asal Korsel tersebut. Yang pertama, saya sudah 4 tahun bersama Shin Tae-yong. Kemudian sudah ada keputusan dari PSSI, yang itu saya kira juga sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Mungkin sudah dievaluasi setiap tahunnya. Saya kira yang paling penting pelatih berikutnya bisa lebih baik dari Coach Shin. Ya, saya dekat dengan Shin Tae-yong, kepribadiannya terbuka juga enak berinteraksi. Yaitu keputusan dari PSSI. Soal senang dan gak senang, saya dengan Coach Shin baik. Sekali lagi, PSSI memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi setiap pelatih timnas kita. Nanti paling sehari 2 hari diumumkan secara resmi oleh PSSI pelatih Timnas Indonesia. Ujar Jokowi usai melayani foto bersama warga di kediamannya. Mark Klok ungkap satu sisi kelam Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, bicara tentang sosok Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Klok jadi salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan debut di Timnas bersama Shin Tae-yong. Tapi saya juga belajar yang tidak baik. Mungkin dari momentum, pembicaraan, dari pilihan. Saya pikir di sepak bola sekarang semua punya pemain dengan kualitas, tapi yang paling bagus adalah man management untuk bicara dengan orang dan untuk memberikan kepercayaan diri kepada orang dan membuat atmosfernya selalu baik. Tapi ada orang punya kualitas yang baik mungkin, dan ada orang punya kualitas yang tidak baik, tapi ini pribadi, dan tidak semua orang baik di semua aspek. Ini biasa di sepak bola, tapi kita punya memori baik dengan dia, ujar Mark Klok. Martin Pas kenang jasa Shin Tae-yong usai resmi dipecat. Reaksi berkelas diberikan Martin Pas usai Shin Tae-yong resmi dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dia mengenang jasa pelatih asal Korea Selatan itu yang telah membawa Timnas Indonesia menggoreskan beragam sejarah. Kamsahamnida, Coach. Hargai momen-momen yang telah kita buat dan sejarah yang kita ciptakan selama beberapa bulan terakhir. Mari percayai prosesnya dan teruslah percaya. Sampai jumpa di Maret. Tulis Martin Pas dalam Insta, Story, akun Instagram pribadinya. Kata-kata patah hati Justin Hubner usai Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia jadi sorotan. Dia merasa begitu kehilangan sosok Shin Tae-yong. Hubner turut mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong, sebab sang pelatih punya peran penting dalam kariernya di dunia sepak bola. Merasa bersyukur dengan semua yang kita capai bersama karena Anda membawa saya dan Timnas Indonesia ke level yang berbeda. Saya sangat berterima kasih Anda sudah mempercayai saya dan memberikan kesempatan untuk saya. Saya akan selalu mengingat Anda sebagai bagian penting
dari karier saya. Dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda. Saya sangat menghormati Anda. Anda adalah petarung dan pemenang sebenarnya. Terima kasih, Coach. Tulis Justin di akun Instagram pribadinya. Dunia tolak Patrick Kluivert. Jadi pelatih timnas Indonesia gantikan Shin Tae-yong. Seperti kapak yang diganti tongkat. Pencinta sepak bola dunia menolak jika Patrick Kluivert benar menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Mereka khawatir, apa yang sudah dibangun Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia selama ini hancur berantakan karena Patrick Kluivert yang minim pengalaman melatih. Langkah yang agak mengecewakan dari Indonesia. Saya tidak menganggap Kluivert sebagai manajer yang kredibel. Sepertinya PSSI hanya memilih pelatih asal Belanda untuk menarik pemain Belanda yang memenuhi syarat untuk bermain di Indonesia. Penunjukan yang aneh, kata pengamat sepak bola Australia, Andrew McVitie. Pelatih asal Korea digantikan Patrick Kluivert. Di atas kertas, tindakan ini seperti mengganti kapak dengan tongkat, tulis akun yang biasa membahas pemain keturunan, @footballemigrancy. Shin Tae-yong dengan kekurangannya tetap saja punya standar yang bagus di Indonesia. Kluivert belum benar-benar membuktikan diri sebagai pelatih. Mendatangkan nama besar, tetapi saya tidak yakin timnas Indonesia akan berkembang pesat bersamanya, tulis pemandu bakat asal Belanda, Gerard Posma, di akun X-nya. Timnas Indonesia sudah solid. Pelatih baru diharamkan pakai alasan percaya proses jika skuad Garuda terperosok. Komentator lokal tersohor, Binder Singh, memberikan pesan keras kepada pelatih anyar Timnas Indonesia. Saya nanti akan mendukung siapapun pelatih tersebut yang nanti akan masuk. Pasti saya dukung, kata Binder, dikutip dari kanal YouTube Bola Bung Binder. Karena saya ingin pelatih baru tersebut bisa juga mempertahankan progres yang berjalan. Jelasnya. Akan tetapi, ia juga tidak sungkan-sungkan untuk mengkritik bila pekerjaan nakhoda baru tidak sesuai harapan. Tapi kalau nanti ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, pasti saya akan mengkritik juga dengan sopan. Saya akan mengevaluasi secara fair. Jelasnya. Pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, nggak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebenarnya sudah terbentuk. Pungkasnya.